Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Jaran Goyang 2. Kisah ini ditulis oleh Bang Esot. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita lainnya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jaran Goyang 2. Ahmad berjalan sempoyongan di dalam pasar tradisional yang sepi, melintasi pertokoan yang sudah tutup. Suasana pasar itu remang, hanya ada beberapa lampu 5 watt yang menyinari. Kawanan kucing kampung berlarian kabur karena terusik oleh langkah Ahmad yang tidak teratur. Lengan kanannya menggenggam sebotol bir, wajahnya kumal, rambutnya gondrong berantakan. Kaos hijau polos yang ia pakai mengeluarkan bau apek yang pastinya membuat siapapun akan mual kalau menciumnya. Celana yang Ahmad pakai juga tidak kalah baunya. Itu celana kolor yang berlambang Juventus yang sudah 1 minggu tidak dicuci. Tidak ada yang baru dari pakaiannya kecuali sandal jepit yang tadi siang baru ia curi dari masjid. Ahmad baru selesai main judi. Ia kalah telak, bahkan berhutang 1 juta pada rekannya. Uang hasil mencopet tadi siang ludes digunakan untuk berjudi dan beli bir. Pada awal permainan Ahmad selalu menang, namun semakin lama dia malah semakin kalah. Ahmad muntah terlalu banyak bir yang ia minum. Dari kejauhan terdengar sayup langkah gerombolan orang tergesa mendekat ke arah Ahmad. Ia menoleh ke belakang kemudian menggelengkan kepala. Sialan, gumamnya dalam hati sebelum beranjak dari karpet judi. Ahmad sempat-sempatnya mencuri uang milik bandar. Itu dia! Mereka berlari menghampiri Ahmad. Ada 5 orang masing-masing membawa senjata untuk menghajar si Ahmad. Mereka membawa kayu dan botol bir. Ahmad berusaha lari tapi langkahnya sempoyongan lantas ambruk begitu saja. Lelaki yang kepalanya botak pelontos dan berjaket hitam menjadi orang pertama yang memukul Ahmad dengan botol hingga pecah. Kepala Ahmad berdarah, ia terkapar tidak berdaya. Melihat Ahmad masih sadar, mereka langsung memukulinya dengan kayu hingga berdebam-debam. Ahmad berteriak kesakitan, meminta tolong tapi tidak ada yang mendengarnya kecuali kawanan kucing yang sama sekali tidak peduli. Wajahnya bonyok, kaki dan tangannya memar, ia memuntahkan darah kental. Mampus kau bajingan. Setelah dirasa puas, mereka meninggalkan Ahmad yang tergolek tidak berdaya di depan ember toko kelontong. Nafasnya terengah-engah, wajahnya tidak berupa penuh benjolan dan luka memar, bibirnya berdarah. Ahmad yang malang setelah 2 tahun bebas dari penjara, ia tidak punya siapa-siapa lagi. Ibunya sudah meninggal, rumah di kampung ia jual untuk biaya hidupnya di kota. Niatnya ingin memulai hidup baru, tapi ia tidak kunjung dapat pekerjaan hingga menjadi gelandangan seperti itu. Keesokan paginya, seseorang mengguyur wajah Ahmad. Seorang emak-emak penjual ikan marah-marah karena banyak darah yang tercecer di lapaknya. Woi, bangun gak lu? Ahmad membuka kelopak matanya yang terasa berat, kepalanya sangat sakit. Sekujur tubuhnya tidak dapat digerakkan. 2 orang lelaki yang juga pedagang di pasar itu menggotong paksa tubuh Ahmad. Bukan untuk dibawa ke rumah sakit atau dilaporkan ke polisi. Mereka seperti membuang sampah saja. Tubuh Ahmad diletakkan di halaman belakang pasar yang biasa menjadi tempat pembuangan sampah. Hal itu sudah biasa dilakukan banyak orang yang mabuk lalu berkelahi di pasar itu saat malam. Paginya para penjual di pasar itu akan membuangnya di tempat sampah. Ahmad tidak sanggup bangun, ia malah tidur pulas. Sorenya Ahmad kembali tersadar, tubuhnya mulai bisa dipaksa berdiri. Tangannya perlahan meraba-raba kantong celana seakan sedang memeriksa sesuatu yang sangat berharga. Sebuah foto dikeluarkan dari kantong, itu foto Mila. Ahmad tersenyum, untungnya foto Mila masih ada. Lelaki malang itu sangat rindu kepada Mila setelah ia keluar dari penjara. Hal pertama yang ia lakukan saat itu adalah pergi ke Gunung Kawi untuk mencari istrinya. Namun Mila tidak ada di sana dan Ahmad baru menyadari kenapa ia terlalu bodoh sampai-sampai bisa percaya pada sebuah mimpi. Ahmad menarik nafas, ia membersihkan serpihan sampah yang menempel di bajunya. Entah hari ini dia mau kemana, langkahnya masih tertatih-tatih. Baru 5 kali melangkah tubuhnya ambruk lagi.
Tidak ada satu orang pun yang peduli pada gelandangan sepertinya. Ahmad coba bangkit lagi. Dan saat itu juga matanya yang masih bonyok melihat sosok wanita yang mirip dengan Mila. Wanita itu sedang membeli sayuran di pedagang kaki lima. Ahmad terkejut dari pandangan Ahmad. Jelas sekali wanita itu adalah Mila, istriku. Kaki yang terasa sakit ia paksakan untuk melangkah menghampiri perempuan yang mirip dengan istrinya. Sambil tertatih, Ahmad mendekati perempuan itu dan benar saja itu memang Mila, istrinya yang selama ini ia cari-cari. Ahmad tidak langsung menyapanya, sedangkan Mila yang terlihat sudah semakin tua masih sibuk memilih sayuran yang akan ia beli. Air mata Ahmad menetes, ia terharu bisa menemukan istrinya lagi. Mila. Perempuan itu menoleh pada Ahmad. Iya, siapa ya? Aku Ahmad, suamimu. Mila mengerutkan kening yang menganggap kalau lelaki di hadapannya adalah orang gila. Saya nggak kenal sama kamu. Mila, tunggu Mila. Ini aku Ahmad, suami kamu. Mila tidak menoleh, dia tetap berjalan dengan tergesa-gesa. Punggungnya hilang di antara lalu lalang orang. Ahmad mencoba untuk mengejarnya namun tidak berhasil. Tubuhnya malah ambruk. Orang pasar kembali menggotongnya keluar. Sementara Mila terus berjalan tanpa menoleh, ia berbelok ke kanan tempat para penjual daging ayam. Di sana ia melihat Daru, suaminya. Buru-buru Mila menghampiri Daru, wajah Mila ketakutan. Kamu kenapa? Ada orang gila ngejar aku tadi. Mana? Tadi dia ngaku-ngaku kalau dia itu suami aku. Mendengar pernyataan Mila, seketika saja dada Daru seolah ditendang. Ia teringat perkataan Pak Parman, mertuanya. Pak Parman mengingatkan Daru tentang Ahmad yang pernah menjadi suami Mila, dan Daru yakin itu orang gila yang Mila maksud adalah si Ahmad. Dia di mana? Tadi aku lihat di dekat tukang sayur. Yaudah, ayo kita pulang aja. Mereka meninggalkan pasar itu. Sesekali Daru menoleh ke belakang untuk memastikan keberadaan Ahmad. Daru takut kalau Ahmad mengganggu rumah tangganya. Ia sudah memprediksi itu. Satu saat si Ahmad pasti datang kembali untuk menemui Mila. Ia tidak akan membiarkan lelaki itu mengusik rumah tangganya. Maka malam itu juga Daru memburu dan menghabisi Ahmad. Ahmad malam itu tengah terbaring di kolong jembatannya tidak jauh dari pasar tradisional. Perutnya lapar, dia dari pagi belum makan. Tiba-tiba meloncat 3 orang lelaki berbadan besar membuat Ahmad kaget dan terbangun. Matanya masih terasa sakit. Seorang lelaki berambut gondrong mengangkat tubuh kurus Ahmad. Ada apa ini? Tanpa basa-basi lagi, Ahmad dipukuli, wajahnya ditonjok dengan kepalan tangan bercincin batu akik membuat Ahmad muntah darah. Perutnya ditendang, satu orang lainnya mematahkan kaki Ahmad. Ia berteriak minta ampun tapi tidak ada ampun baginya. Daru mengawasinya dari atas. Ia menyorot wajah Ahmad yang sudah semakin babak belur dengan sebuah senter. Apa salahku bangsat? Siapa kau? Ahmad berteriak sambil mendongak ke arah Daru. Suara lalu lalang mobil membuat Daru harus mengeraskan suaranya. Ahmad, aku kira kau sudah mati membusuk di penjara. Kedua tangan Ahmad dicengkram kuat oleh 2 lelaki. Sengaja mereka berhenti memukulinya agar bisa berbicara dengan Daru. Siapa kau? Salahku apa bangsat? Kau pelet Mila, itu salahmu. Sekarang dia sudah menjadi istriku dan tidak akan aku biarkan kau menghancurkan keluargaku. Ahmad terdiam, nafasnya terengah-engah. Daru menjentikan jarinya memberi isyarat agar Ahmad dibunuh. 3 lelaki itu menarik paksa Ahmad untuk masuk ke sungai yang kotor dan bau. Wajahnya disuguhkan ke dalam air, tubuhnya mengamuk, tapi ketiga orang itu terlalu kuat. Ahmad kehabisan nafas dan mati begitu saja. Hanyutkan, kata Daru singkat. Setelah beres mereka pergi dari sana, mayat Ahmad mengapung perlahan ke hilir seperti mayat seekor kucing yang tidak berguna. Orang-orang di pinggiran sungai yang sedang berpacaran tidak menyadari kalau ada mayat yang mengapung melintasi mereka. Jauh dari tempat pembunuhannya, mayat Ahmad tersangkut sebuah pohon tua. Mayat itu tertahan di sana. Seorang gelandangan membuka resleting celananya. Ia hendak kencing di atas pondasi sungai. Tubuhnya bergidik setelah selesai mengeluarkan air kencingnya. Sebelum ia beranjak pergi, matanya sempat menangkap sesuatu yang aneh di permukaan sungai. Ia memicingkan mata, memastikan benda apa yang sedang mengapung di sana.
Merasa penasaran, lelaki kurus kering itu turun dari atas pondasi. Kakinya sempat tersandung batu. Ia meringis kesakitan. Pelan-pelan lelaki itu mendekat ke tepi sungai dan terkejut. Itu ternyata Maya dan tidak lain adalah mayat Ahmad. Lelaki itu menelan ludahnya sendiri kemudian lari terbirit-birit untuk mencari bantuan. Anehnya saat ia berhasil membawa gerombolan orang untuk mengangkat jenazah, tiba-tiba mayat Ahmad menghilang entah kemana. Mereka memarahi gelandangan itu menganggap kalau ia sudah gila, tapi jelas-jelas barusan ada mayat di sana. Gelandangan itu bingung kemana mayat tersebut, apa sudah hanyut. Kamu dari mana sayang? Aku ada urusan tadi di luar. Urusan apa? Biasa teman lama aku ngajakin nongkrong. Farhan udah tidur. Udah, tadi habis minum obat langsung tidur. Mau aku buatkan teh? Boleh. Daru duduk di atas sofa sambil menghela nafas. Yang merasa lega sudah membunuh Ahmad. Suara sendok beradu dengan gelas terdengar di dapur. Di sana terlihat Mila yang sedang sibuk menyeduh teh. Seketika saja Daru teringat perjuangannya untuk mendapatkan Mila. Sungguh tidak mudah. Segelas teh disuguhkan. Mereka ngobrol di atas sofa hingga larut malam. Keduanya lalu tertidur di sana. Tengah malam, hujan mengguyur sangat deras, petir berkelebatan. Mila terbangun karena mendengar suara seseorang mengetuk-ketuk pintu kamar mandi. Ia coba membangunkan Daru namun tidak bisa, suaminya itu tidur sangat nyenyak. Terpaksa Mila pergi sendiri untuk memeriksanya. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, perlahan Mila mendorong pintu tersebut. Di sana ia melihat Farhan, anak lelaki yang berumur 10 tahun sedang berdiri membelakangi Mila. Nak, kamu bangun. Farhan tidak menjawab. Mila menghembuskan nafas berat. Ini sudah biasa terjadi kepada anaknya. Farhan punya penyakit tidur berjalan. Mila lalu membawa anaknya kembali ke kamar. Kilat berkelebat memancarkan cahaya dari balik jendela kamar. Tubuh Farhan diselimuti. Mila mengelus selalu mengecup kening Farhan. Saat hendak keluar dari kamar anaknya, terdengar suara sayup. Mila. Suara paruh seorang lelaki memanggilnya dari luar. Segera Mila menghampiri sumber suara tersebut. Ia mengintip dari tirai jendela. Terlihat seorang lelaki sedang berdiri di bawah derasnya hujan. Wajahnya samar tidak terlihat. Mila. Dan saat Mila membuka pintu, dengan mengejutkan Ahmad sudah berdiri di hadapannya. Wajahnya tersenyum mengerikan. Mila menjerit ketakutan. Beberapa tahun sebelumnya, seperti biasa, setiap bulan Parman menjenguk Ahmad di penjara. Ia tidak membawa makanan apapun, melainkan hanya ingin mencari tahu keberadaan Mila. Parman yakin kalau Ahmad membunuh Mila dan mayatnya disembunyikan di satu tempat. Mereka berdua duduk di ruang jenguk. Siang itu penjara sedang ramai pengunjung. Para penjaga berdiri di setiap sudut. Ada juga yang berkeliling memastikan tidak ada hal yang mencurigakan. Parman menatap tajam wajah Ahmad. Gimana kau sembunyikan Mila? Sudah berkali-kali saya bilang ke Bapak kalau saya tidak menyembunyikan Mila, Pak. Tapi saya yakin dia ada di Gunung Kawi. Jawaban yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Kali ini Parman coba untuk bersabar. Ia menahan emosinya. Baiklah Gunung Kawi. Apakah ada ritual lain yang harus aku lakukan? Ada, Pak. Apa? Cari bantuan orang pintar. Ahmad menunduk ketakutan. Ia bisa dihajar oleh Parman. Tanpa pamit, Parman beranjak dari ruang jenguk. Ia akan mencari orang pintar untuk menemukan Mila. Parman berangkat ke Jawa Timur menggunakan mobil MPV pribadi miliknya. Ia tidak seorang diri, ada dua orang temannya yang ikut membantu Parman. Mereka adalah Mufti dan Wildan. Mereka lah yang memberitahu kalau di Gunung Kawi ada seorang dukun sakti yang bisa membantu Parman. Perjalanan itu sangat jauh. Parman benar-benar ingin membuktikan omongan Ahmad. Sayangnya belum tiba di Jawa Timur. Mereka kemalaman di jalan. Sepanjang perjalanan mereka bergantian mengemudikan mobil. Langit sudah gelap ketika mereka keluar dari jalan tol. Kebetulan bagian Mufti yang mengemudikan mobil, sementara Parman sudah mendengkur di kursi belakang. Beberapa saat kemudian mobil mereka memasuki perkebunan pinus. Jalanan lenggang. Jarang sekali ada mobil yang berpapasan dengan mereka. Mufti melirik GPS selalu mengangguk. Jalan yang ia ambil sudah benar. Gunung Kawi hanya tinggal 1 jam lagi dari sana. Parman tergagap bangun. Ia mengusap wajahnya. Perutnya keroncongan dari siang belum makan. Dilihatnya dari balik kaca mobil.
Pohon-pohon pinus berjejer rapi. Ia berdecak kesal. Seharusnya ia berangkat lebih pagi agar tidak kemalaman seperti ini. Gue lapar nih. Sama mas, mana gak ada pedagang. Pelan-pelan aja Move, siapa tahu kita nemu angkringan di depan. Secara mengejutkan, Mufti melihat sebuah warung angkringan di pinggiran jalan. Tampaknya seperti warung kopi yang menyediakan mie rebus. Ada 3 orang lelaki yang sedang mengunjungi angkringan itu. Mereka bertiga berbadan kurus, mengenakan kaos warna coklat yang lusuh dan celana panjang hitam. Sedangkan pemilik angkringan itu adalah seorang wanita muda yang umurnya kisaran 20 tahun. Tidak ada lampu listrik di sana, hanya ada lilin yang menyinari angkringan. Mobil berhenti, mereka turun lalu menyerbu warung angkringan. Perut mereka sudah sangat lapar, tidak sabar rasanya ingin cepat makan. Tapi ada yang aneh di sana. 3 orang lelaki yang sedang duduk di kursi panjang terlihat tidak sedang memakan apapun. Mereka hanya duduk terdiam dengan wajah pucat. Begitupun dengan perempuan pemilik angkringan. Ia berdiri memandangi Parman dan teman-temannya dengan tatapan datar. Mbak, ada mie rebus. Mas, kayaknya ada yang gak beres deh. Iya mas, mending kita lanjut jalan aja. Tanpa menimpali perkataan teman-temannya, Parman beranjak pergi dari angkringan itu. Sesekali ia menoleh ke belakang dan perempuan tadi masih menatapnya dengan datar. Angkringan setan kali itu. Jangan ngomong sembarangan. Ada yang aneh saat mereka kembali ke mobil. Jok mobilnya dipenuhi kembang melati. Entah siapa yang menaburkan kembang tersebut. Parman dan kedua temannya mulai panik. Mereka lantas membuang melati tersebut dan langsung tancap gas. Mas, lu pernah denger gak? Kalau kita nyari orang hilang karena hal gaib, kita harus masuk ke alam gaib juga. Masa sih, Will? Iya mas. Iya mas, saya dengar cerita dari orang-orang. Mas, lihat apa itu? Mufti yang mengemudikan mobil berteriak panik sambil menunjuk-nunjuk sesuatu di depan. Di depan mobil ada 3 bola api yang tiba-tiba menyambar ke arah kaca mereka. Mereka berteriak. Mufti langsung tancap gas. Ia semakin mempercepat laju mobilnya. Selang beberapa menit, akhirnya mereka tiba di Gunung Kawi. Mufti dan Wildan langsung membawa Parman ke Mbah Karyo, seorang dukun sakti. Mereka disambut dengan ramah oleh Mbah Karyo. Rumahnya sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari kayu dan lantainya di semen. Tidak ada sofa di rumah itu. Mbah Karyo menggelar tikar dan mempersilahkan mereka duduk di atasnya. Dari pintu dapur muncul Mbok Iba, istri Mbah Karyo yang sudah bungkuk. Langkahnya pelan dan patah-patah. Ia membawa teko kecil berisikan air putih dan beberapa gelas bermotif bunga di atas nampan. Mari diminum dulu airnya. Jadi maksud kedatangan kami kemari untuk meminta bantuan Mbak Karyo. Ini teman saya namanya Mas Parman, Mbak. Anaknya korban ilmu pelet dan sekarang menghilang. Mbak Karyo menghisap rokok kreteknya. Asap mengepul memenuhi wajahnya yang sudah keriput. Anakmu masih hidup. Iya Mbah, kata orang yang pelet anak saya. Sekarang anak saya ada di Gunung Kawi. Sebentar. Dia ada di alam gaib. Ada dukun yang menubalkannya. Lalu saya harus bagaimana Mbah? Kau harus menjemputnya kembali ke alam gaib. Tepat jam 2 dini hari, Parman melakukan ritual mandi kembang untuk masuk ke alam gaib. Ia bertelanjang badan dan hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam saja. Kedua temannya menyaksikan ritual itu. Mbah Karyo membaca tembang berbahasa Jawa yang tidak mereka pahami. Sesekali ia mengambil rokoknya lalu menghisapnya. Asap rokok ditiupkan ke kepala Parman. Ingat Parman, saat kau masuk ke alam gaib dan melihat anakmu di sana, lekas tarik lengannya dan jangan menoleh ke belakang. Baik Mbah. Dalam sekejap mata, Parman menghilang. Kedua temannya terkejut melihat kejadian itu. Apa Mas Parman akan baik-baik saja Mbah? Tenang saja, dia pasti kembali. Aku akan bantu dari sini. Di alam gaib, Parman mendapati dirinya sedang berdiri di sebuah pasar. Pasar tersebut dijejali orang-orang yang berpakaian seperti pada zaman kerajaan.
Perempuannya mengenakan kain batik yang dijadikan tape. Mereka juga mengenakan baju kebaya jadul. Sementara itu para lelaki menggunakan belangkon dan celana cingkrang warna hitam. Sebagian dari mereka mengenakan baju, tapi ada juga yang bertelanjang badan dan hanya mengenakan celana saja. Mereka semua nyeker alias tanpa alas kaki. Parman celingukan, apakah ini alam gaib? Kenapa ramai sekali? Hatinya bertanya-tanya. Parman melangkah menuju kerumunan orang. Di sekelilingnya orang-orang sibuk bertransaksi. Ada yang membeli buah-buahan juga sayuran. Tapi Parman tidak melihat ada anak-anak di sana. Tidak lama kemudian terdengar suara gamelan ditabuh. Ada iring-iringan manusia muncul di tengah keramaian pasar. Mereka menggotong sebuah saung kecil. Di saung itu ada seorang gadis cantik sedang duduk tenang dengan menyaksikan suasana pasar. Parman terkejut sebab apa yang dia lihat tidak lain adalah Mila, anaknya sendiri. Mila didandani seperti pengantin Jawa, tapi tatapannya kosong dengan senyum tipis di bibir. Sesekali ia mengangguk saat orang melemparinya dengan bunga. Mila! Parman menghampiri arak-arakan itu. Pakaian Mila seperti pengantinnya hendak melangsungkan pernikahan. Orang-orang pasar terlihat bahagia menyambut kedatangannya. Mereka sesekali melemparkan bunga melati ke arah saung kecil yang ditumpangi Mila. Parman terus merangsek. Ia memaksakan tubuhnya untuk menerobos pagar lelaki yang mengawal arak-arakan. Mila, ini papa! Teriak Parman dari bawah saung. Tubuhnya dihadang 3 lelaki berkulit hitam. Mila! Parman terus berusaha memanggil putrinya, tapi tetap saja Mila tidak memperdulikan ayahnya. Arak-arakan itu berhenti. Mila turun dari saung lalu melangkah dengan anggun. Ia menghampiri seorang lelaki yang akan menjadi suaminya, lalu digenggamnya tangan Mila oleh lelaki itu sembari tersenyum. Ia lalu membawa Mila melangkah ke pelaminan. Parman dengan sisa tenaganya berlari menerobos kerumunan orang-orang di sana. Ia berhasil meraih anaknya. Ia lalu membopong dan membawanya pergi menjauh dari acara pernikahan gaib tersebut. Seperti apa yang dikatakan oleh Mbah Karyo, jangan pernah menoleh ke belakang dan teruslah lari menjauh. Mila yang ada dalam bopongannya tidak berontak. Wajahnya datar memandangi Parman. Parman tidak mendengar suara orang-orang tadi. Sepertinya mereka tidak mengejar Parman. Tidak lama kemudian Parman melihat ada sebuah lubang hitam yang berpusar. Tanpa pikir panjang ia melompat ke dalam lubang tersebut. Angin berhembus kencang menerpa tubuhnya. Ia merangkul Mila dengan erat hingga akhirnya Parman tidak sadarkan diri. Di dalam kamarnya, Mbah Karyo bertapa. Ia sedang melakukan negosiasi dengan jin penjaga Gunung Kawi. Jin itu mau membebaskan Mila, tapi dengan sebuah syarat. Kalau kelak Mila punya anak, maka anak pertamanya harus diserahkan kepada kerajaan jin Gunung Kawi. Mbah Karyo mengiyakan syarat tersebut. Ia akan menyampaikannya kepada Parman. Mbah Karyo kemudian bangkit dari duduk bersilanya. Di hadapannya terbaring tubuh Mila dan Parman yang sama-sama tidak sadarkan diri. Bibir Mbah Karyo bergetar merapalkan mantra. Ia kemudian meraih bunga melati dari dalam lemari kayu. Ia menaburkannya di atas tubuh mereka berdua. Keesokan harinya Parman dan Mila bangun. Lelaki itu langsung memeluk anaknya sembari menangis. Papa senang kamu selamat, nah. Papa janji tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu lagi. Atas saran Mbah Karyo, Parman memandikan Mila dengan kembang melati sebelum pulang. Tujuannya agar demit yang masih menempel dalam tubuh Mila bisa pergi. Setelah selesai, Parman mohon pamit. Ia juga menyerahkan amplop berisi uang sebagai imbalan untuk Mbah Karyo, tapi Mbah Karyo menolaknya. Kau simpan saja uangnya. Aku ikhlas, Mbah. Tolong terima sebagai ucapan terima kasihku. Tidak usah, ada satu hal yang kau harus tahu. Apa itu, Mbah? Mila tidak kembali dengan cuma-cuma. Ada imbalan gaib yang mereka minta. Imbalan apa, Mbah? Kelak kalau Mila menikah, maka anak pertamanya akan dijemput oleh jin Gunung Kawi. Parman terdiam sementara Wildan dan Mufti terkejut mendengar imbalan itu. Baik, Mbah. Parman tidak ada pilihan selain mengiyakan. Aku minta satu hal lagi, Mbah. Kalau nanti ada seseorang yang mencari Mila di gunung ini, jangan katakan kalau Mila sudah ditemukan, Mbah. Orang yang akan mencari Mila itu adalah pelaku pelet. Dia yang menghancurkan hidup anak saya, Mbah.
Mbah Karyo mengiyakan. Mereka kemudian pamit berkali-kali. Parman mengucapkan terima kasih. 1 bulan setelah Mila ditemukan, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Mila. Ia tidak mau bicara seperti orang yang baru mengalami kejadian menakutkan dalam hidupnya. Setiap hari ia hanya melamun saja di dalam kamar, bahkan untuk ganti pakaian pun harus dibantu oleh ibunya. Kedua orang tua Mila pun mulai khawatir dengan keadaan putrinya. Mereka lantas membawa Mila untuk cek ke dokter kejiwaan. Betapa terkejutnya mereka setelah mendengar penjelasan dokter kalau Mila mengalami sakit jiwa. Sebaiknya titipkan Mila ke rumah sakit jiwa, Pak. Di sana dia akan mendapatkan terapi yang kemungkinan bisa menyembuhkan Mila. Mila duduk memeluk dengkul di sebuah kamar. Tatapannya kosong, wajahnya datar. Ia mengenakan baju tidur warna merah jambu bermotif Hello Kitty. Kamar Mila dipasangi teralis besi seperti penjara. Orang gila berlalu lalang di depan kamar Mila. Ada yang tertawa tanpa sebab, ada yang menangis terus-terusan, ada yang hanya melamun saja tanpa sebab. Begitulah pemandangan yang dapat dilihat dari dalam teralis besi kamar Mila. Sudah 1 minggu Mila dirawat, belum ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau ia akan sembuh. Mbak Parti, seorang perawat, membuka teralis. Ia membawa semangkuk bubur ayam seperti biasa. Setiap pagi Mbak Parti menyuapi Mila. Ia duduk di samping Mila lalu tersenyum. Pagi Mbak Mila. Lihat Mbak bawa apa, kita sarapan dulu yuk. Mila tidak menjawab, tapi ia membuka mulutnya saat Mbak Parti menyuapi bubur. Sesaat kemudian terlihat Parman datang bersama istrinya dan seorang lelaki yang tidak lain adalah Daru. Parman sudah berkonsultasi kepada Mbah Karyo tentang keadaan Mila. Dukun sakti itu mengatakan kalau Mila ingin sembuh, ia harus dinikahkan. Mbah, kami akan membawa Mila pulang saja. Kami tidak tega melihat Mila jauh dari kami, Mbak. Mereka sudah mengurus administrasi kepulangan Mila. Kedua orang tua Mila sudah bulat akan menikahkan anaknya dengan seorang lelaki bernama Daru. Daru ini adalah lelaki bayaran Parman. Ia dibayar agar mau menikah dengan Mila. Parman yakin kalau arahan Mbah Karyo tidak akan pernah salah. Kakek itu sekarang sudah menjadi guru spiritual Parman. Ia akan manut apapun yang dikatakan oleh Mbah Karyo agar Mila kembali sembuh. Pernikahan digelar secara tertutup di rumah Parman. Mila tidak didandani layaknya pengantin. Ia masih mengenakan baju tidur. Tatap wajahnya tetap kosong dan datar. Setelah Mila sembuh, rencananya Daru akan menceraikan Mila. Selama pernikahan itu, tidak sekalipun Daru menyetubuhi Mila. Tidak ada niatan sedikit pun dalam dirinya untuk melakukan itu. Dia hanya melakukan tugasnya dengan baik. Setelah itu pergi dari rumah Parman. Apa yang dikatakan oleh Mbah Karyo benar-benar terbukti. Seminggu setelah pernikahan itu, Mila mulai berbicara. Orang pertama yang mendengarnya adalah Daru, suaminya sendiri. Setiap hari Daru merawat Mila dengan baik. Dia yang menyuapi makanan, memandikan, dan bahkan mendadani Mila. Terima kasih, ucap Mila saat Daru selesai menyuapinya bubur. Tatapan Mila kini tidak kosong lagi. Ia menatap Daru dengan mata sayunya. Sontak saja Daru senang karena Mila sudah mulai bisa berbicara. Semakin hari keadaan Mila semakin membaik. Perempuan itu sudah tidak ingat lagi pada Ahmad. Ia sekarang malah jatuh cinta kepada Daru, lelaki bayaran ayahnya. Begitupun Daru, mungkin karena setiap hari merawat Mila, cinta mulai tumbuh di hatinya. Ia meminta pada Parman agar pernikahan ini dilanjutkan. Ia berjanji akan merawat dan menjaga Mila dengan sepenuh hati. Awalnya Parman ragu, tapi ia khawatir kalau Mila dibiarkan sendiri, dia akan kena sakit jiwa lagi. Mila jatuh pingsan saat mendapati seorang lelaki berdiri di hadapannya dengan wajah mengerikan. Lelaki itu tidak lain adalah roh Ahmad yang gentayangan. Ia belum selesai. Telah banyak penderitaan yang ia alami selama ini dan ia sekarang akan menuntut balas dan merebut istrinya kembali. Daru bangun. Dia panik saat melihat Mila tergolek tak sadarkan diri di lantai. Hujan masih sangat deras. Percikan air menerpa wajah Daru. Pintu rumahnya terbuka, tidak ada siapa-siapa di sana. Ia kemudian membopong istrinya masuk ke dalam kamar. Setelah ia keluar kamar dan menutup pintu rumah, ia menengok sekeliling halaman sebelum menutup pintu, tapi tetap tidak ada siapa-siapa di sana. Daru tidak melihat kalau roh Ahmad sudah ada di dalam rumahnya, padahal Ahmad berdiri di pojokan memandangi Daru dengan penuh amarah.
Tujuan Ahmad hanya satu, membunuh Mila. Istrinya itu harus ikut ke alam gaib bersamanya. Maka malam itu juga ia masuk ke dalam tubuh Mila yang sedang tidak sadarkan diri di atas tempat tidurnya. "Sayang, kamu udah sadar?" Terlihat Mila duduk di atas tempat tidurnya. Ia tertunduk. "Sayang." Mila tidak menjawab. Ia turun dari tempat tidur lalu melangkah ke dinding kamarnya. Bertubi-tubi Mila membenturkan kepalanya ke dinding dengan sangat keras. Kepalanya terluka dan mengeluarkan darah. Darah itu juga sebagian menempel di dinding. "Mila, apa-apaan kamu?" Daru mencoba menahan tubuh istrinya, tapi Mila malah mengamuk. Kedua bola matanya memerah. Daru membanting tubuh istrinya ke atas tempat tidur. Ia lalu menahannya sekuat tenaga. Perlahan Mila lemas, matanya sayup kemudian tertutup. "Kita sudah kehilangan anak pertama kita. Aku tidak mau kehilangan kamu." Ada apa, Pak? Farhan muncul di mulut pintu sambil mengucek matanya yang masih menahan kantuk. Farhan terkejut melihat darah di dinding. Parman duduk di ruang tamu, sementara Daru yang menjelaskan apa yang terjadi dengan Mila semalam. Ia yakin kalau roh Ahmad datang lagi untuk membalas dendam. "Aku membunuh Ahmad, Pak." Sudah gila kau, Daru. Kau kemanakan mayatnya? "Aku hanyutkan ke sungai." Roh Ahmad pasti akan mengejar-kejar Mila. "Mbah Karyo, dia pasti bisa mengatasi roh Ahmad." Mbah Karyo sudah lama meninggal. Mau tidak mau kita harus cari dukun lagi. Saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba terdengar suara kursi kayu yang bergesekan dengan lantai dari kamar Mila. Buru-buru Daru menengoknya. Di sana terlihat Mila sedang membuat simpul dari sebuah syal untuk gantung diri. Parman langsung meloncat menerjang tubuh Mila. Ia segera menahan tubuh Mila agar tidak melakukan perbuatan nekat. "Bangsat kau Ahmad, keluar dari tubuh anakku!" Mila mengamuk. Ia bahkan menggigit lengannya sendiri sehingga berdarah. Ia juga mencakar wajahnya sendiri. Gurat-gurat merah bekas cakaran muncul dan mengeluarkan sedikit darah. "Daru, ambilkan tali." Daru bergegas mengambil tali dari dapur. Kedua kaki dan tangan Mila diikat. Sementara itu Mila tidak hentinya berteriak dan mengamuk. "Keluar kau Ahmad, bangsat, hadapi aku!" Daru naik pitam. Tidak lama kemudian Parman dan Daru terpental seperti ada angin kencang menerjang tubuh mereka. Tali yang mengikat Mila pun putus. Mila perlahan bangkit lalu melangkah mendekati mereka berdua. Daru dan Parman mulai ketakutan. Mila yang sedang dirasuki Ahmad semakin mendekat ke arah mereka berdua. Sebuah pisau dari dapur tiba-tiba melayang. Pisau tersebut meluncur ke wajah Daru dan menusuk tepat di bagian mata kanannya. Darah mulai keluar dan sekejap mengalir deras ke lantai. Parman berteriak. Ia merasa ngeri melihat kejadian itu. Pisau yang menancap di wajah Daru perlahan bergerak. Pisau itu tercabut dengan sendirinya lalu melayang seperti hendak menghantam Parman. Namun sesaat sebelum pisau itu meleset, Mbok Kartika muncul. Ia adalah pembantu rumah Parman yang baru saja kembali dari kampung. Mbok Kartika terkejut dengan apa yang dilihatnya. Bibirnya kemudian bergetar merapalkan mantra. Pisau yang hampir saja membunuh Parman seketika jatuh. Mila menoleh ke perempuan tua itu. Ia kemudian berlari menghampirinya. Leher Mbok Kartika dicekik sekuat tenaga, namun Mbok Kartika tetap tenang. Matanya mulai terpejam. Bibirnya tidak henti membaca mantra dalam bahasa Jawa. "Iki panelukan ing brojo, iket kilat kirto kamo dewa kamanusan, kang munggah ing pungkot ilat kita. Kanyatahan adikaning nabi rukun putih kang munggo ing enggah ilat kita, sing kintal putih kang munggo ing puncak ilat kita. Kanyatahan kami cayaning Allah, yaiku kang wiseso ing brojo kabeh." Seketika Mila merasa tubuhnya panas seperti dibakar. Ia jatuh ke lantai seperti cacing kepanasan sambil berteriak minta ampun. Suara yang keluar bukanlah suara Mila, melainkan suara Ahmad. Parman tidak menyangka kalau asisten rumah tangga Daru itu sakti juga. Mbok Kartika mendekati Mila yang masih kesakitan. Telapak tangannya diletakkan di atas kening Mila. "Keluar sampean dari tubuh ini." Ampun, panas." Dengan sekali hentakan tangan, Ahmad keluar dari tubuh Mila. Tubuh Mila lunglai dan ambruk ke lantai. Ia kemudian dibopong oleh Parman ke tempat tidur, sementara Daru tewas dengan mengenaskan.
2 hari semenjak kejadian mengerikan itu, Mila dirawat di rumah sakit. Ia terbaring tidak sadarkan diri. Selang infus dipasang di lengan kanannya. Satira, ibunya Mila, setiap hari menangisi anaknya di tepi tempat tidur. Ia tidak menyangka begitu banyak cobaan yang dialami anaknya. Kita harus mengadakan ritual. Lakukan asal anak saya selamat. Saya bisa merasakan kalau roh Ahmad masih ada di sini. Jangan biarkan dia mengganggu anak saya lagi, Mbok. Jangan khawatir, Pak. Dengan ritual ini roh Ahmad tidak akan pernah lagi mengganggu anak Bapak. Tapi sebelum melakukannya, saya harus mempersiapkan sesajen terlebih dahulu. Mbok butuh apa? Nanti saya akan carikan. Harus saya yang menyiapkan. Ada mantra yang harus dirapalkan saat membeli sajenan itu. Parman merogoh kantong celananya. Ia mengeluarkan lembaran uang berwarna merah sejumlah 1 juta rupiah. Ia lalu menyerahkannya kepada Mbok Kartika. Ini, Mbok, silakan cari sajenan itu. Segera lakukan ritual. Segini sudah cukup, Pak. Mbok Kartika hanya mengambil 300.000. Sebuah jimat yang dibungkus dengan kain berwarna hitam diserahkan kepada Parman. Selipkan jimat ini di bawah bantal Mila agar ia terlindung dari roh Ahmad selama saya pergi. Mbok, terima kasih sudah berbaik hati pada keluarga kami. Tolong menolong memang sudah jadi kewajiban kita sebagai manusia. Kemudian Mbok Kartika bergegas dari ruangan itu. Jimat pemberian Mbok Kartika diselipkan di bawah bantal Mila. Parman kemudian mengelus kening anaknya yang sedang tergolek tidak berdaya itu. Tengah malam Mbok Kartika belum juga datang. Parman dan Satira tidur di tepi ranjang Mila. Dari kolong ranjang Mila ada darah mengalir hingga menyentuh kaki Parman. Parman terbangun karena merasa ada sesuatu yang membasahi kakinya. Dan saat ia tengok ke kolong, kedua mata Parman terbelalak. Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Itu sangat mengerikan sekaligus menjijikan. Di kolong ranjang Mila ada kepala Ahmad. Matanya melotot, mulutnya menganga lebar sambil mengeluarkan darah. Parman lalu mengguncangkan tubuh istrinya. Satira bangun dengan mata yang masih terlihat mengantuk. Ada apa, Pak? Ahmad ada di kolong ranjang Mila. Satira menengok ke kolong ranjang, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Mana, Pak? Nggak ada kok. Nafas Parman turun naik. Ya coba tengok kembali ke kolong ranjang dan benar saja tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi tadi ada kepala Ahmad dan darah di sini, Mah. Papa mimpi kali. Selama ada jimat dari Mbok, Ahmad tidak akan berani ganggu Mila, Pak. Selang beberapa saat Mbok Kartika datang. Ia membawa 1 sisir pisang mentah, kembang 7 rupa, kemenyan, telur ayam kampung, dan segulung rambut wanita. Entah dari mana dia mendapatkan semua itu. Syukurlah Mbok datang. Silakan, Mbok. Maaf harus menunggu lama. Tadi saya ngurus Farhan dulu sampai dia tidur. Saya duduk di lantai saja. Oh, ya tidak apa-apa. Farhan baik-baik saja kan, Mbok? Iya, tadinya dia mau ikut ke sini tapi saya larang karena besok Farhan harus sekolah. Dia masih kelihatan sedih kehilangan ayahnya. Kami akan urus Farhan, Mbok. Lambat laun dia pasti mengikhlaskan kepergian ayahnya. Simbok tersenyum. Ia kemudian memulai ritual. Satira dan Parman menjauh darinya. Mereka berdiri di pojok sambil memperhatikan ritual yang dilakukan oleh Simbok. Ia membakar kemenyan. Asap pengepul aromanya menusuk hidung. Mata Simbok terpejam. Bibirnya komat kamit. Ranjang Mila bergetar seperti ada sesuatu yang mengguncangkannya. Satira, ibunya Mila, sempat panik dan hendak menghampiri anaknya, tapi Parman menahannya. Biarkan Bos Satira menyelesaikan ritualnya. Walau Satira menampakkan wajah khawatir, ia manut pada suaminya. Dari kolong ranjang Mila tiba-tiba muncul tubuh Ahmad seperti sulur-sulur mie. Tubuhnya panjang terjulur hingga 2 meter. Parman menutup mata istrinya. Ia tidak mau Satira melihat kejadian mengerikan itu. Tidak lama tubuh Ahmad seperti mencair lalu hilang begitu saja.
Simbok membuka matanya. Ia menadahkan kedua telapak tangannya ke langit. Mulutnya dibuka lebar, tangan kanannya dimasukkan ke dalam mulut seperti sedang mencomot sesuatu. Lalu ditariknya seutas benang berwarna hitam dari dalam tenggorokannya. Parman terkejut melihat benang yang keluar dari mulut Mbok Kartika. Benang itu terus terjulur dan putus. Panjangnya mungkin saja 1 meter. Simbok mengelah benang itu dengan ujung bajunya karena penuh dengan lendir. Ia kemudian bangkit dari duduknya lalu memakaikan benang itu di pinggang Mila. Roh Ahmad tidak akan berani mengganggu Mila selama benang ini masih melingkar di pinggangnya. Terima kasih banyak, bos. Saya akan pastikan benang itu tidak akan lepas dari pinggang Mila. Selang beberapa saat, tangan Mila bergerak, matanya perlahan terbuka. Ia memaksakan tubuhnya untuk bangun. Daru. Kedua orang tuanya menangis selalu memeluk Mila. Mereka belum siap menceritakan apa yang terjadi pada suaminya. 2 bulan kemudian, semua berubah. Mila sudah ikhlas dengan kepergian Daru. Roh Ahmad juga tidak pernah mendatangi Mila lagi. Tidak terpikir oleh Mila untuk menikah lagi. Ia ingin fokus mengurus anaknya, atau bahkan Mila tidak akan pernah menikah lagi dengan siapapun. Kehidupannya saat ini sudah cukup bahagia. Seperti sore itu, ia mengajak anaknya untuk piknik ke kolam renang. Kebetulan kolam renang itu sedang ramai pengunjung. Mereka datang bersama sanak keluarga, pasangan, atau bersama teman-teman. Mila hanya datang berdua dengan anaknya. Mereka asik bermain air di kolam yang dalamnya sedada Mila. Farhan berenang mengenakan balon karet, sesekali menjauh lalu mendekat lagi ke ibunya. Ibu itu apa? Farhan menunjuk ke arah belakang Mila. Mila menoleh. Sebuah benang berwarna hitam mengambang di permukaan air. Ia terkejut dan panik. Dengan terburu-buru ia berenang hendak meraih benang tersebut. Namun dari dalam air wajah Ahmad yang pucat muncul. Ia tersenyum mengerikan. Ditariknya kaki Mila ke dalam air. Mila meronta-ronta. Farhan berteriak minta tolong. Sayangnya terlambat. Mila kehabisan nafas. Ia tewas mengambang di permukaan kolam renang. Sekian dan terima kasih buat Bang Hesot yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.